Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Ranis. Saya atas nama Ulfa. Saya atas nama Lismawati. Saya atas nama Limaha. Saya atas nama Satriani. Saya atas nama Rahel. Saya atas nama Adelia Aswad. Kali ini kami akan membahas materi mengenai surat lamaran pekerjaan guna memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Ibu Rosmawati SPD. Baiklah, langsung saja simak video ini dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat surat lamaran pekerjaan atau membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah suatu permohonan yang ditulis oleh instansi atau lembaga pemberi kerja. Nah, surat lamaran pekerjaan itu juga bersifat pribadi, resmi, di mana bahasa digunakan harus bersifat formal atau resmi sebagai informasi surat lamaran pekerjaan. Juga adalah salah satu contoh teks eksposisi. Kenapa surat lamaran pekerjaan itu disebut sebagai teks eksposisi? Karena di mana di dalamnya ada bagian yang kita berhak meyakinkan bahwa kita bisa mendapatkan posisi tersebut atau pekerjaan yang kita lamar dengan data fakta dan bukti yang konvers. Nah, fungsi surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat media atau alat komunikasi antara pelamar pekerja dengan kantor yang dituju. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan permohonan pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan jenis pembuatannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan bersama riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup. Kemudian jenis-jenis lamaran pekerjaan yang kedua yaitu berdasarkan sumber informasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua berdasarkan informasi media audio seperti radio. Yang ketiga berdasarkan informasi dari orang lain. Yang keempat berdasarkan inisiatif sendiri. Adapun struktur lamaran pekerjaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, penegasan. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan struktur surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita akan membahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kepala surat, yang kedua badan surat, yang ketiga kaki surat. Ada 8 unsur yang terdapat dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Unsur yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Seperti pada bagian teman-teman lihat bahwa penulisan tanggal surat biasanya diletakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kata tempat kita menuliskan surat dan tanggalnya. Selain itu, di dalam penulisan tanggal surat harus sesuai dengan ide, di mana tulisannya harus diawali dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda koma. Dan setelah itu, tanggal suratnya dan bulannya diawali dengan huruf kapital serta tahunnya. Unsur yang kedua adalah lampiran. Lampiran merupakan berkas-berkas apa saja yang kita ikut sertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam, tetapi harus ditulis dengan lampiran. Kemudian pada bagian lampiran kita menuliskannya dengan huruf. Misalnya lampiran ada 3 lembar, maka kita harus menuliskannya dengan huruf, bukan dengan angka. Unsur yang ketiga adalah hal atau perihal. Hal atau perihal merupakan judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, maka yang perlu kita cantumkan atau yang perlu kita tulis dalam lampiran ini adalah lamaran pekerjaan. Selain itu, penulisannya harus benar, di mana diawali dengan huruf kapital. Unsur yang keempat adalah alamat surat. Ada 2 hal yang perlu Anda tahu. Perlu kita cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah pihak siapa yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Nah, jika teman-teman mengetahui namanya, maka boleh langsung dicantumkan. Namun, jika tidak tahu, maka hal yang perlu kita tuliskan adalah posisinya saja, seperti manajer, pimpinan, kepala sekolah, dan lain-lain. Pada bagian ini tidak menggunakan kata bapak atau ibu. Nah,
Hal yang kedua yang perlu kita cantumkan adalah alamat lengkap dari perusahaan yang kita lamar. Perlu teman-teman ketahui, dalam penulisan alamat tidak boleh lebih dari 3 baris. Di mana baris yang pertama adalah yang terhormat, kepada siapa, apakah kepada manajer, pimpinan, kepala sekolah, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah alamat lengkap dari perusahaan yang kita lamar. Dan baris ketiga adalah kota dari alamat tersebut. Oke, unsur yang kelima yaitu dengan kata dengan hormat dan diberi tanda koma di akhir kata. Penulisan salam pembuka ditempatkan berbeda garis dengan kalimat selanjutnya, namun tidak terpisah oleh spasi antar baris. Yang keenam yaitu membuka surat lamaran kerja. Pada paragraf pertama, pastikan apa yang Anda sampaikan jelas, padat, dan tentunya menarik. Ingat, HRD perusahaan yang Anda tuju tidak hanya membaca satu surat lamaran. Ada banyak lamaran lain yang diterima, maka usahakan lamaran yang Anda bisa lebih menonjol. Buka dengan pernyataan bahwa Anda tertarik untuk bekerja di posisi yang Anda lamar untuk perusahaan tersebut. Jelaskan secara singkat apa yang membuat Anda tertarik pada posisi dan perusahaan itu. Sebutkan juga di mana Anda menemukan lowongan tersebut. Apakah di situs lowongan pekerjaan atau bekerja atau seorang teman yang bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya, berdasarkan pengumuman dimuat pada harian Robopos tanggal 2 April 2022, dengan ini saya berminat untuk mengajukan diri menjadi staf di bagian marketing di PT Roboguru di Indonesia yang Bapak kata Ibu pimpin. Yang ketiga yaitu surat lamaran kerja. Pada bagian isi, jabarkan lebih lanjut pengalaman dan pencapaian Anda. Sertakan 1 atau 2 contoh nyata dan relevan untuk menunjukkan bahwa Anda cocok untuk posisi tersebut. Jelaskan juga kelebihan Anda dalam segi keterampilan, misalnya Anda bisa bekerja dengan baik dalam tim, dan cantumkan identitas diri selengkap mungkin. Di dalam isi surat lamaran pekerjaan terdapat juga lampiran persyaratan yang diminta dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan menjadi staf di bagian marketing di PT Roboguru di Indonesia yang Bapak kata Ibu pimpin. Yang ketiga yaitu surat lamaran kerja. Pada bagian isi, jabarkan lebih lanjut pengalaman dan pencapaian Anda. Sertakan 1 atau 2 contoh nyata dan relevan untuk menunjukkan bahwa Anda cocok untuk posisi tersebut. Jelaskan juga kelebihan Anda dalam segi keterampilan, misalnya Anda bisa bekerja dengan baik dalam tim, dan cantumkan identitas diri selengkap mungkin. Di dalam isi surat lamaran pekerjaan terdapat juga lampiran persyaratan yang diminta dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Tentunya diperlukan sejumlah dokumen persyaratan mendaftar. Pelamar juga memasukkannya di bagian lampiran setelah surat lamaran pekerjaan. Namun juga dituliskan beberapa dengan rinci terkait dokumen apa saja yang disertakan. Penulisan lampiran tersebut menggunakan huruf kecil dan tidak ditulis beberapa paragraf, melainkan ke bawah dengan membatasi tanda-tanda dan dibatasi tanda titik koma untuk setiap rincian, sedangkan di bagian paling akhir digunakan tanda titik seperti pada contoh berikut ini. Nomor 1 yaitu 1 lembar daftar riwayat hidup, 2 1 lembar fotokopi ijazah terakhir, 3 1 lembar transkrip nilai, dan lain-lain yang seperti Anda bisa lihat di seperti saya. 4 yaitu penutup surat lamaran kerja. Pada unsur yang ketujuh yaitu bagian penutup, nyatakan bahwa Anda merupakan kandidat yang tepat untuk di posisi tersebut. Tunjukkan bahwa Anda terbuka untuk berbicara lebih lanjut dengan perusahaan yang Anda tuju untuk mendiskusikan peluang tersebut. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih di akhir paragraf. Yang kelima yaitu salam penutup. Sebagai salam penutup, Anda bisa menuliskan salam hormat
dan dengan hormat. Diikuti dengan nama di bawah salam penutup. Bisa juga menambahkan tanda tangan di antara salam penutup dan nama Anda. Itulah tadi penjelasan saya mengenai salam pembuka, kalimat pembuka, dan isi surat lamaran pekerjaan, penutup, dan yang terakhir yaitu salam penutup. Ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa baik dan benar. Tentu saja, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi, ketika membuat surat lamaran pekerjaan, otomatis kita harus memberikan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, dan padat, serta informatif. Yang keempat, tulisannya bersih, rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan yang benar. Kemudian yang kelima, kebenaran dan efektifan struktur kalimat. Yang keenam, kepadatan paragraf. Yang ketujuh, ketetapan penggunaan ejaan dan tanda baca.